Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Galih di podcast Ceritaku, Cerita Koperasi dan UKM. Kali ini kita udah kedatangan satu UMKM yang Semarang banget. Jadi beliau ini produksinya adalah kuliner olahan bandeng. Ya. Ada bandeng, ada olahan bandeng ya Bu ya? Iya. Ya. Kita ada bareng sama New Citra. Di sini udah hadir Ibu Sari. Beliau adalah owner sekaligus pendiri dari New Citra. Langsung aja kita ngobrol-ngobrol bareng. Halo, selamat siang Bu Sari. Selamat siang Mas Galih ya. Nggih, betul. Gimana kabarnya nih Bu? Sehat? Alhamdulillah. Sehat ya Bu ya. Kalau nggak sehat nggak mungkin kesini. Iya, nggak mungkin sampai sini mah. Oke. Sebelum kita ngobrol lebih jauh nih Bu, saya sebenarnya tertarik sama namanya nih Bu. Iya. Ini kan Bu Citra malah. Bu Sari ini kan jualannya bandeng dan kuliner olahan seputar bandeng gitu lah ya. Kenapa namanya nggak ada bandeng-bandengnya malah Bu? Iya. Kenapa kok malah Citra? Ada nyungnya lagi, itu kenapa ceritanya tuh? Monggo bisa diceritakan. Pasti berpikirnya nanti ke musik. Itu kan sejenis kayak New Palapa gitu kan. Kasihan banget. Enggak. Yeah. Jadi itu tuh awalnya dari brand ibu kami Mas. Jadi saya memulai usaha itu karena saya dulu bantu orang tua kan. Ibu saya udah mulai dari tahun 90, waktu itu namanya Citra Semarang. Nah, terus pada saat tahun 2009, nah kita coba hakikan waktu itu. Ternyata nggak bisa gitu kan karena ada kata Semarang. Nah, terus suatu saat kita proses haki, suruh ganti Bu, nggak bisa. Kita ganti sampai 4 nama. Anak saya 4 nih. Nama 4-4-nya udah tak pakai. Coba dikombinasiin gitu, nggak bisa. Ternyata nggak bisa gitu. Nggak bisa. Terus kita udah, Bu, ini saya tunggu 1 kali lagi gitu kan. Ada kesempatan untuk ganti. Karena kita kan waktu itu hakinya nggak sampai nggak yang difasilitasi waktu itu. Karena kami pikirnya saya harus cepat publish. Apa yang harus saya kerjakan dulu adalah megang haki dulu kan. Nah gitu, jadi saya dikasih kesempatan 1 kali, saya bilang aduh pakai nama Citra deh kayaknya, apa ya gitu. Keluarlah udah coba New Citra aja, karena kita juga berpikir banyak kok new yang lain gitu. Tapi nggak sempat berpikir itu musik, orkes apa enggak gitu, pokoknya saya bisa haki aja gitu ya. Nah terus ya udah akhirnya New Citra kita kirimkan nih nama itu ke Jakarta waktu itu yang ini ya. Terus bisa, nah bisa Bu, ditunggu aja gitu. Nah itu nggak dalam waktu lama bisa. Nah tapi yang ada yaitu di waktu pelatihan dinas koperasi ya waktu itu ada di provinsi sih. Waktu masalah branding kita kena nih seperti yang tadi jenengan bilang Mas. Kok namanya kurang? Iya, kok ini namanya nggak ada bandeng-bandengnya gitu. Wah ini saya harus berpikir gimana caranya supaya New Citra itu menggambarkan bahwa ini tuh olahan bandeng gitu. Nah, kita berpikir nih kita harus cari desain yang bagus, tapi mencerminkan bahwa itu tuh bandeng. Akhirnya kita gini, kalau saya minta tolong desain sama anak mahasiswa itu nggak bisa. Akhirnya kita minta tolong desainer khusus yang ahli gitu. Jadi kita bayar lagi tuh. Gara-gara kita tuh kena ini nggak mencerminkan, harusnya ganti. Kok ganti, kita kan udah haki gitu kan. Prosesnya lama, bingung. Ya akhirnya kita desain itu, kita bayar, keluarlah desain itu. Ada 3 waktu itu. Yang satu itu ada ikan citra tapi ikan kecil gitu. Terus yang satu ini logo ikan. Ada 3 pilihannya. Terus saya bilang kayaknya saya tertarik yang tengah, yang ikan. Nah jadi orang baca New Citra udah nggak usah baca bandeng gitu. Ini kan ikan, ini kan bentuknya ikan bandeng gitu ya. Udah. Akhirnya dibikin kayak gini ya. Iya. Kayak New Citra, oke. Bentuknya udah. Nah kalau gitu kan udah nggak kelihatan musik lagi kan Pak? Kecuali ikannya joget. Nah, itu beda-beda. Tapi waktu itu sebenarnya apa yang urgensinya apa dari Bu Sari waktu itu? Berarti di tahun berapa kalau boleh tahu? Mulai proses haki itu? Baru di haki yang pertama itu dengan nama New Citra, masih dengan New Citra biasa ya. Begitu itu kira-kira di tahun 2015. 2015. Ya, waktu itu 2015. kalau boleh tahu apa urgensinya, apa kenapa harus dihakiin tuh kenapa? Maksudnya kalau lihat
perjalanannya ibunya Bu Sari kan waktu itu udah jalan pakai Citra Semarang kan nggak di Haki pun kan nggak apa-apa kan, jalan-jalan aja gitu. Waktu itu Bu Sari mikirnya kenapa? Karena kami berdua itu tadinya cuma bantu ibu kan. Nah, kami sudah pada tahun 2009 kami memutuskan untuk yuk kita fokus ya, kami berdua bikin sendiri gitu. Belum, fokus ke marketing. Oh, marketingin punya ibunya. Marketing punya ibu kami. Nah, punya ibu saya dulu kita marketingin itu kan. Ternyata permintaannya luar biasa nih. Nah, itu yang bikin kami harus di Haki gitu kan, harus di Haki itu karena kita marketing. Nah, kalau kita marketing karena kita backgroundnya, bukan saya sih, tapi Pak Ir suami kan yang backgroundnya marketing itu kemana-mana, wah ini kalau nggak di Haki sayang gitu kan. Nah, sebelum tambah gede sebelum gitu ya? Besar, iya paling nggak saya berpikir, saya punya bisnis, itu kaki-kaki pondasinya harus ada kuat, dulu. Harus kuat dulu. Makanya ini kaki yang harus saya kuatkan apa? Yaitu legalitas salah satunya adalah Haki, itu adalah satu pondasi yang sangat kuat. Karena kita mau publish go global, nasional gitu, udah aman lah gitu. Nah, itu yang membuat kami tetap saya mau Haki dulu. Jadi situ karena apa? Marketing kami jalan, Mas. Marketing kami jalan, sudah ada di beberapa kota ya, reseller banyak gitu kan. Kita takutnya nanti ternyata maaf aja di Semarang ini kan berjamuran lah, tumbuh terus gitu ya pengusaha bandeng, karena memang pemerintah kan menggalakkan ayo pelatihan gitu kan, akhirnya yang tadinya nggak buat jadi buat. Bukan kita ketakutan, tapi kita harus memondasi ya, nah itu supaya yang berjamur kita tetap bisa eksis di atas, walaupun yang sini tetap jalan gitu. Takutnya yang sini jalan pakai ini kan nggak di Haki, nanti dipakai lah itu kan agak susah. Oke. Tapi berarti posisi sekarang New Citra yang dipegang sama Bu Sari dan suami itu udah satu usaha sendiri yang lepas dari punya orang tua, atau itu punya orang tua yang akhirnya dibawa gitu? Enggak, untuk saat ini kami sudah sendiri. Oh, bikin sendiri akhirnya? Iya, karena tadi begitu marketing kami banyak, kami dulu nggak fokus di produksi ya, tetapi karena orang tua kami itu kan lama ya, maksudnya orang tipe lama yang susah untuk mencari bekerja dengan orang itu kan usahanya ini baik gitu. Nah gitu sudah aku nggak percaya gitu maksudnya. Aku udah nyaman ya, gitu ya. Aku tuh lebih care kalau yang pegang aku gitu kan. Iya, itu kan betul. Otomatis membatasi kita mau kemana tuh terbatas sekali. Nah itu yang membuat kami sama Pak Ir itu bilang yuk kita harus belajar. Akhirnya kami belajar, kami juga minta izin, tapi tetap sampai saat ini pun kita tetap gandeng ibu untuk beberapa produk yang memang kami itu maksudnya tetap kita ambil semampunya ibu berapa kita tetap jalankan. Bukan gitu. Kita putus, sampai saat ini tetap kita jalan. Jadi tetap ada keterikatan itu dengan batasan maksimalnya di ibu saya berapa, yang lainnya kita backup sendiri. Gitu. Oke. Bu, kalau kita mundur lagi ke belakang nih. Sebenarnya saya tadinya mau nanyain latar belakang nih, cuman udah sedikit terjawab ya. Maksudnya ternyata kan backgroundnya orang tuanya Bu Sari kan memang udah usaha bandeng dulu nih, udah jalan gitu. Kalau dari Bu Sari sendiri sebenarnya dulu waktu masih lulus sekolah baru lulus kuliah gitu, emang udah berencana mau menggeluti dunia perbandengan ini? Atau itu tuh sesuatu yang tumbuh di perjalanan gitu? Sebenarnya dulu gimana? Oh, itu tumbuh sih Mas, mengalir. Berarti sempat yang kerja formal dulu gitu? Iya, karena kan kebetulan ibu saya justru sebenarnya melarang untuk saya itu usaha. Justru ibu saya, karena apa? Kan ibu itu udah membiayai kamu gitu kan, pengennya bekerja jangan kayak kami gitu kan intinya ya, seperti itu. Ya itu pemikiran orang malah. Tapi ya itu yang membuat saya kalau misalkan usaha harus saya tunjukkan bahwa saya berhasil di sini supaya bisa membanggakan ibu saya, walaupun saya nggak kerja tapi tetap kita jadi kebanggaan beliau gitu. Jadi tadinya tuh kami tuh saya itu lulusan farmasi, jadi saya sempat kerja di Rumah Sakit Tolgorejo, saya sempat kerja di Siloam Grand Acres yang di Karawaci sana itu 5 tahun, di Tolgorejo 5 tahun. Nah habis itu kan kita menikah, ada anak nih, mulailah repot. Nah repot. Pak Ir bilang, yuk kita usaha. Kita usahanya yaitu tadi jualin punya ibu dulu sambil kerja. Kesini karena Pak Ir marketing, masuklah ke semua rumah sakit. Jadi produk ibu itu hampir seluruh rumah sakit Semarang itu kita yang ini.
yang mensuplai. Ada Karyati, ada semua lah, nggak ada yang nggak. Semua. Berarti saya pernah waktu itu nungguin istri opnam makan bandeng, itu bandengnya ibu. Mungkin. Ya? Mungkin. Dulu awal-awalnya awal waktu kita masih di kelas yang belum brand gitu ya. Ya itu di situ. Jadi dari situlah kita tuh semangat. Nah, pada saat benar-benar di titik kita repot, anak yang kedua, Pak Ir bilang harus salah satu mengalah. Itu saya atau kamu gitu kan. Ya akhirnya masuk suami keluar kan, ya aku takut sama ya udah aku aja lah, aku yang keluar tapi tetap saya handle pemasaran ya. Kau tetap cari pasar, saya tak handle bantu di produksi ibu gitu. Jadi saya tetap produksi tempat ibu packing gitu kan untuk ini gitu sebelum kami sendiri gitu. Karena kami waktu itu masih tinggal bersama ibu. Begitu kami punya rumah sendiri, itu jadi kendala lagi. Jadi banyak faktornya kenapa saya harus buat sendiri, karena emang dulu kita bersama. Terus nggak mungkin kita bersama terus kan. Suami pengennya tetap punya rumah sendiri. Begitu kita rumah sendiri, baru berpikir lagi. Nah, marketnya udah semakin banyak, ibu udah semakin kewalahan, kita ada tempat. Nah, kalau dulu kan kita sama ibu tuh, saya tuh harus riwari Mas. Jadi pada saat ada permintaan banyak nih dari rumah sakit apa tuh, saya boyong anak ke tempat ibu gitu. Nah itu kan ya agak repot lah gitu. Nah itu banyaklah faktornya. Ya alhamdulillah sekarang tetap ibu saya jalan, saya juga jalan, semuanya jalan gitu kan. Berarti posisi waktu itu suami itu bekerja formal sebagai marketing di tempat lain, tapi sambil masarin bandeng ini. Betul. Bapak posisi sekarang udah full pegang ini berarti? Sudah, kami berdua. Dari tahun suami saya keluar tahun 2000 berapa ya? 2014. Iya, dari 2014. Nah, itu di titik akhirnya ngerasa kayaknya bisa nih lepasin kerjaan formal buat fokus di ini tuh apa triggernya apa? Sebenarnya tuh waktu itu memang kepepet Mama. Jadi suami itu dapat tugas harus ke Bali, pindah gitu kan. Posisinya naik sih jabatannya, tapi harus ke Bali. Nah bayangkan kita punya 2 anak kecil, saya sudah mulai usaha ini, ya hasilnya belum seberapa, dan harus ditindak otomatis ini juga akan nggak terhandle kan. Terus saya bilang, saya hitunglah matematika. Kalau misalkan ilmu marketingnya full kau pakai di sini, saya rasa income yang di Bali akan melebihi yang ada di sini. Jadi kita malam itu sudah gimana nih, akhirnya ya sudahlah kita mundur, nggak usah ke Bali, resign aja. Ya udah itu benar-benar tantangan itu. Nah dari situlah kenapa kita tuh getol banget gitu ya. Saya harus berhasil di sini karena saya harus menghilangkan income yang di sini dan harus menggantikan di sini. Jadi juga saya tantang. Kalau misalkan kalau di sana aku malah nggak punya income, cuma dapat itu compang-camping lah kita. Ini jadi cerita yang seru diceritain kembali karena udah lewat dan hitungannya sukses gitu ya. Kalau ternyata enggak kan jadi tahu gitu nggak usah keluar. Jadi penyesalan malah ya. Aku tuh nggak usah keluar. Coba waktu itu aku nggak keluar. Aku di Bali. Padahal posisinya waktu itu tuh ditawarnya manajer gitu kan. Saya bilang enggak lah kita hitung-hitungan. Karena waktu itu juga income-nya untuk kami sudah cukup sih sebenarnya. Ya. Maksudnya untuk kehidupan cukup, tapi kalau untuk meng-backup pendapatannya suami berarti kan harus kerja lagi kan. Supaya yang ada di sini harus ada di sini gitu. Akhirnya kita ya udah kita berdua tuh pokoknya kemana aja. Gitu. Kalau boleh dibocorin nih Bu, sebenarnya yang dilakuin waktu itu apa aja? Maksudnya jurus-jurusnya gitu. Jurus-jurus marketingnya tuh gimana gitu? Jurus-jurusnya tuh ada, suami saya tuh orangnya lucu. Marketingnya tuh marketing pendengar setia. Nggak pernah loh dia tuh marketing bercerita, itu nggak pernah. Jadi berbalik arah dengan saya. Kalau saya tuh kan agak gini ya. Nah kalau yang marketing suami saya itu Pak Ir, itu dia bercerita gitu. Yang punya misalkan nih jenengan bisa datang ke tempat jenengan. Udah ditarik aja tentang keluarganya bagaimana ini lama-lama Bu saya punya produk nih Bu bisa nggak di sini gitu. Jadi cuma dibalik orang tuh nggak percaya kalau misal sok Pak Ir marketing belum tahu sih strategi marketingnya, itu lucu jadi seperti itu. Berarti pangsa pasarnya suami Bu Sari itu nyari orang-orang yang nggak pernah didengerin keluarganya gitu kan? Betul. Tapi ternyata
Itu nggak pernah didengerin nih. Tapi Datengin aja didengerin ya. rata-rata begitu loh ternyata. Rata-rata yang kami datangi ya beberapa itu selalu dia bercerita bisnisnya saya tuh gini loh mas, gini. Oh ya gitu. Oh iya Pak. Saya tuh mulai dari kamu tuh bersyukur ya Pak. Tapi lama-lama kita sodorin aja. Pak saya kesini juga maksudnya mau nawarin kok produknya ini gitu. Oh ya sudahlah nggak apa-apa, asal konsinasi ya nggak apa-apa. Nggak taunya satu hari yang kita bikin bahagia, yang kita bikin benar-benar bersyukur, ya bahagia tetap bersyukur ya. Pada saat kami marketing sehari itu nggak pernah akan terlupakan. Karena apa? Pada saat saya marketing pertama kali saya itu kan kita jalan langsung 2 ya mas, ada tahu baksonya itu ya. Yang untuk tahu baksonya itu begitu kita marketing di Pandanaran itu hampir semua toko besar itu tidak ada yang menolak. Itu yang buat saya waktu itu ya udah besok dititipin aja 10 gitu kan, 10 mas, itu baru kita belum sampai rumah itu telepon semua itu tokonya. Udah habis. Udah habis lah kan kita bikinnya besok ya, besok kita tambah 30 ya 3 besok nambah lagi. Saya tuh nggak pernah menyangka bahwa di 1 bulan itu adalah pendapatan luar biasa, karena yang kita hanya menawarkan 10 box ya per toko ya. Ternyata di luar dugaan itu sehari itu bisa sampai 50, 30. Iya, bahkan sampai di weekend itu per tokonya itu bisa sampai 100 hanya 1 toko. Bayangkan waktu itu kita punya hampir semua yang di Pandanaran yang toko besar itu kita ada semua. Nah, tapi berjalannya waktu, makanya tadi saya bilang, kenapa saya bisa bertahan? Karena saya terbantu juga di situ. Tapi yang namanya pengusaha besar, begitu kita udah eksis nih, ya kan, akhirnya dia bikin komunitas, kelompok sendiri, dia bikin tahu sendiri. Nah makanya kan yang di Pandanaran udah nggak ada kita. Tapi kita nggak takut, karena kita nggak berhenti marketing. Jadi mungkin kalau misalkan saya itu udah santai, udah dipegang itu gitu ya, mungkin kita down. Begitu kita dilepas, saya nggak down, karena saya udah ada backup di tempat lain. Makanya kenapa saya tetap, walaupun kita sudah punya titik banyak nih mas sampai saat ini ya, kami tetap marketing, kami tetap jalan, kami tetap berhubungan dengan banyak orang supaya dapat link-link yang besar lagi gitu ya. Sampai saat ini kami sudah ada sekitar 180 titik toko. Di Semarang itu kita ada sekitar 80, di Jogja kita ada, di Magelang ada, totalnya itu sekitar 180 titik toko yang ada, yang sudah. Dan masih terus diupayakan terus masih ya, tetap biar kita, nambah gitu ya. Iya, karena kita masih tetap seperti, karena apa? Itu tadi, kadang-kadang UKM begitu dia sudah dipegang sama yang besar, dia lena. Ngerasa wah udah selesai nih. Saya pun merasa gini, saya udah capek kok make up dia aja, sudah cukup. Karena apa? Tadi semua dipegang sendiri. Kalau kami kan enggak. Begitu kami sudah punya ini, semuanya kita bikin tugas masing-masing. Jadi saya langsung ngerekrut accounting ke keuangan, saya ngerekrut karyawan untuk bagian pembumbuan sendiri, untuk bagian sendiri itu langsung kita plot. Jadi kalau kita kemana-mana, udah pakai resep timbangan, ini nggak takut gitu. Kalau yang UKM kenapa dia merasa sudah nyaman? Karena untuk menghasilkan itu aja dia harus bekerja sendiri kan. Nah itulah kadang-kadang yang harus mindsetnya UKM itu berubah, bahwa tidak selamanya tuh kita bekerja sendiri. Kalau kita mau menjadi besar, kita harus menggandeng beberapa yang bisa membesarkan kita. Nah itu. Bu, kalau boleh dibocorin nih Bu, omsetnya New Citra itu kondisi sekarang atau mungkin di peak seasonnya lah, pernah nyampe berapa gitu? Kalau per bulan aja ya, kalau per tahun nanti gede banget gitu. Saya alhamdulillah untuk tahun ini, yang lain mohon maaf aja, yang lain kan banyak mengalami penurunan ya, tapi justru New Citra tahun ini mengalami peningkatan hampir 40% tiap bulannya. Jadi rata-rata di antara 200 sampai 250 juta. Wow, banyak sekali. Itu dengan nama yang tidak ada bandeng-bandengnya aja bisa segitu ya Bu ya? Oh iya, iya kan? Hitungannya kan ngepor jenengan berarti kan? Iya. Namanya New Citra New tapi Citra. pendapatannya wow. Iya, gitu. Gini, waktu jenengan memutuskan untuk istilahnya mengseriusi perbandingan ini gitu, itu kan di kota Semarang kan tentunya udah ada itu kan pemain-pemain besarnya gitu yang udah lebih dulu settle gitu. Nah sebenarnya kalau dari sudut pandangnya Bu
Sari sama suami gitu waktu itu mindsetnya gimana? Kayak gimana sih cara istilahnya tetap yakin bakal bisa sukses walaupun udah ada raksasa nih di kolam yang mau kita masuki gitu. Sebenarnya satu sih, sebelum kita memulai ini tuh kita udah tahu ya, karena ibu saya tuh dulu juga dilatih sama yang besar itu gitu ya, maksudnya pernah pelatihan ikut yang besar itu. Saya berpikirnya adalah konsumen itu beberapa banyak itu maksudnya. Jadi nggak semuanya mengenal itu. Nah, maksudnya gini, dari segi harga terutama, dari segi harga, dari segi kualitas. Nah, untuk dulu ya awalnya itu karena sama-sama bandeng. Begitu arah ke sini beda lagi. Karena apa? Kalau yang merek besar itu kan fokusnya dengan bandeng. Nah, kita New Citra itu yang lagi mindset kita tumbuhkan ke customer adalah otak-otak bandeng itu ya New Citra. Nah, jadi produk yang benar-benar sekarang lagi booming nih, yang di kita yang banyak diminati itu adalah otak-otak bandengnya. Otak-otak bandengnya. Iya. Tapi juga justru karena gini, pada saat kita itu fokus ke bandeng nih, Mas. Nah, kita lihat nih di laporan keuangan nih, kok nggak bisa naik ya? Ini kenapa? Ini harus ada produk yang bisa masuk, tidak menggantikan, tetapi menambah. Itu fungsinya kita sebagai owner itu seperti itu, bukan kita di balik layar bikin terus kan. Nah, kita harus berpikir itu kan. Saya berpikir ini harus ada tambahan produk apa sehingga income dari bandeng ini naik. Kalau kita berharap di sini terus, sedangkan customer kita itu kan fokusnya ke oleh-oleh ya, oleh-oleh terbatas dong, apalagi waktu pandemi kan. Nah, waktu pandemi kemarin itu kan sempat turun. Nah, ini harus ada produk pengganti, pendamping, supaya bisa sama. Jadi ini ada. Jadi kan jadi gede, bukan menggantikan. Nah, alhamdulillah begitu produk kita otak-otak keluar nih di semua toko oleh-oleh itu tidak ada yang nolak. Kenapa saya pilih otak-otak? Karena pada saat saya itu survei, saya kan udah punya toko oleh banyak nih. Saya tanya setiap di toko gitu, karena saya selalu visit kan, saya tanya sama ownernya, kok nggak ada otak-otaknya si A, si B, si maksudnya yang besar-besar itu kan juga ada di beberapa ya. Nggak ada, karena otak-otaknya tidak tahan, karena otak-otaknya ya mohon maaf lah rasanya kurang atau apa. Nah, disitulah itu membuat saya, saya harus punya produk ini. Dan kalau saya punya produk ini, semua titik ini saya kasih, udahlah gelembung. Kenapa saya bilang omsetnya sama segitu? Karena ini bukan menggantikan, tapi ini ada bandeng dan otak-otak bandeng itu. Nah, gitu. Nah, ini juga kita harus berpikir lagi, kalau nanti ini udah nih, ini saya rasa masih naik terus kan, kita masih aman nih. Tapi nanti di titik kita, ini harus ada pendamping lagi, saya udah harus berpikir, saya harus punya produk apa lagi untuk mendampingi lagi, itulah fungsinya kita sebagai seorang owner lah, maksudnya memikirkan ke sana gitu. Jadi saya nggak takutnya karena itu. Jadi memang waktu itu karena satu produk icon, konsumennya banyak dari beberapa wilayah itu, nggak semuanya tahu sana. Dan kadang-kadang kan ada orang bilang di sana mahal, mau yang lebih murah, banyak nyari. Nah itu kan. Nah, begitu kita sudah dapat itu, terus kita persamaan gini Mas, saya itu waktu itu beli beberapa produk dari kita brand test. Ya, saya brand test dari produk yang gede-gede itu sama saya, yuk kita ada sekitar 20 responden waktu itu. Terus ternyata ini dari segi harga, dari segi ini, dari segi rasa, dari segi tampilan, ternyata kita nggak kalah. Jadi dari situ kita yang tadinya harganya di UKM ya, harga UKM, naiklah kita di tengah-tengah. Antara yang besar, tengah kita, sama di bawah misalnya UKM baru gitu. Kalau kan baru kan nggak mungkin langsung del gitu kan, nggak berani lah gitu. Nah, kita naiklah gitu. Di situ berarti ada apa? Ada penambahan. Nah, yang tadinya mungkin sekian persen, sekarang harus naik sekian persen. Nah, itu sebenarnya strategi aja sih Pak. Itu tadi blind testnya saya penasaran tuh. Berarti gimana beli beberapa bandeng dari beberapa merek? Terus sama punya kita, disandingkan tanpa melihat brandnya. Bahkan terakhir itu kita lakukan dulu sebelum saya benar-benar booming kan. Kenapa, ada apa sih dengan ini kok sampai seperti itu gitu? Ternyata punya kita nerenya jauh di atas, gitu ya. Itu yang buat kita, aku pede. Yang pertama kali kita kalau jualan itu apa sih? Pede dong. Nggak pede nggak bakal laku lah Mas. Kan ya.
Nah, terakhir itu dilakukan blind test lagi kemarin dengan sekitar 50 responden dengan dosen UNES. Dosen UNES itu juga penasaran. Nah, kenapa sih kok New Citra ada apa dengan New Citra gitu ya? Dia juga gitu dia beli sendiri gitu. Nah, kebetulan kita punya kelompok klaster kan, dari anggota semua klaster ini dikumpulin sekitar 50 untuk mencoba semua dan nggak dikasih tahu. Ini merek apa? Kamu ini merek nggak apa? dikasih Gitu. tahu. Di luar dugaan pada saat pertemuan diumumkanlah bahwa ternyata New Citra itu mengalahkan saya nomor 1, yang merek besar itu ada di nomor 4. Nah, jadi aku semakin pede lagi nggak? Pede gitu. Yang buat yang nomor 1 tuh pede intinya sih. Iya. Kadang ketakutannya itu mungkin justru paling besar itu di kepala kita sendiri, Bu ya. Kayak orang-orang pelaku UMKM yang ngerasa mungkin punya produk apa, mau coba dijual tapi tahu di pasarnya udah ada ini nih yang udah lebih dulu nih. Iya, enggak sih. Kayak mikirnya tuh udah bakal kayaknya nggak mungkin deh kalau udah ada itu ngapain aku masuk juga gitu. Padahal belum tentu juga itu. Belum tentu, Mas. Kalau kita flashback lagi ke waktu Bu Sari mulai fokus produksi sendiri gitu, waktu itu kalau boleh tahu nih Bu, modal awalnya nih hitungannya berapa gitu? Saya itu kalau ngitung modal karena kan waktu itu. Terus mungkin apa dari sisi peralatannya yang istilahnya starter pack awalnya New Citra itu berapa sih, apa aja gitu? Kalau dihitung modal sendiri enggak. Enggak, karena apa? Kan waktu itu kita jualin punya ibu ya. Nah, hasilnya itu enggak langsung kita nikmati loh, Mas. Itu kita kumpulkan. Jadi kita kumpulkan, sebagian cuma saya ambil untuk biaya hidup. Karena kami kan dulu masih rumah tangga kecil ya, belum begitu banyak lah. Nah, itu sisanya saya kumpulkan. Dari situ kita beli investasi. Jadi kalau modal sendiri enggak. Terus terang. Jadi kalau dibilang, masa nggak ada modal? Enggak, karena itu memang hasil murni kami muterin dari hasil itu ya. Kan kita karyawan nih, nggak mungkin dong saya punya uang segitu. Suami saya juga karyawan kan, enggak gitu loh. Nah, terus dari situ kita beli alat pancing yang kecil. Terus kita mulai beli bandeng yang sedikit gitu kan. Awal-awal itu kalau nggak salah saya juga cuma 20 kilo, 10 kilo waktu itu pertama kali. Dari yang hasil itu ya. Terus 20 kilo, lama-lama sehari 50 kilo gitu. Jadi kita cuma beli dari hasil itu kita belikan. Terus kita belikan, jadi itu nyicil, kita beli, saya tuh list Mas dulu. Saya pengen beli ini, pengen beli ini. Tapi saya nggak mau. Begitu memang kita sudah harus up, yang memang membutuhkan uang banyak, ya otomatis lah kita baru ada tawaran kan. Ya karena saya butuh alat yang besar, misalkan kayak vakum yang besar, vakum itu otomatis barulah kita mulai itu. Tapi kalau murni dari uang nggak seberapa karena kita memang awalnya dari marketing itu tadi. Okay. Jadi kalau dengar ceritanya kan kayaknya mulus, terus tahu-tahu sekarang udah menyenangkan. Nah, kayaknya gitu ya. Nah iya makanya ini saya mau masuk nih. Gitu. Itu, ada nggak cerita sedihnya gitu yang sampai berdarah-darah? Yang mungkin ngerasa kayaknya udahan aja deh gitu. Pernah. Gitu. Pernah sekali. Nggak sekali, beberapa kali malah. Apa tuh, Bu? Iya. Jadi bandeng, tahu itu pernah kita alami semua. Terutama bandeng. Bandeng itu kan kita dulu kan autodidak ya. Kita nggak pelatihan seperti ibu saya pelatihan karena saya itu hanya melihat ibu begini gitu ya. Nggak tahu entah itu prosesnya entah itu apa. Begitu kita tuh pede nih. Pertama kali kita pede. Saya nggak melihat, saya tuh nggak tes dulu ini ketahanannya berapa hari di luar gitu kan. Nah, kita pede, kita marketing aja gitu. Ada sekitar kalau waktu itu nggak salah 20 titik. Ya 20 titik itu minta semua Mas. Sudah saya kasih kan, seneng kan? Pede ya. Satu tokonya 10 udah 200 box ya. Nah, di luar dugaan karena mungkin saya tuh kurang nggak tahu kenapa itu ketahanannya tuh nggak lama. Jadi pada saat belum waktunya belum ada 1 minggu udah rusak semua. Ditelepon kita, itu kita sampai pulang itu gini, ini barang kita nangis gitu. Udah ini uangnya tinggal segini gitu kan. Terus kata waktu itu suami saya masih bekerja kan, belum yang fokus banget kan. Terus sudah pulang kerja kita ngambil barang segini banyaknya gitu kan. Mas hampir semua itu nggak ada, belum ada yang laku, paling yang laku 10% gitu kalau nggak salah. Nah itu kan uangnya nggak seberapa. Pas kita mau coba mau konsumsi sendiri juga nggak bisa, jadi kita buang, jadi kita musnahkan itu. Terus kita berpikir kenapa ya gitu, yuk kita belajar
belajar lagi tuh. Saya tuh belajarnya otodidak. Saya tuh paling takut nggak tahu dulu ya. Dulu tuh saya tuh paling takut tanya orang tuh, saya tuh takut banget. Bener, saya tuh sama ibu saya aja nih, Bu kok bisa tahan itu, saya tuh takut loh. Bener. Saya tuh dulu ya, dulu kalau sekarang ya. Jadi saya tuh cuma lihat dari Google. Daripada nanya cari tahu sendiri aja gitu. Aku cari tahu nih kenapa ya. Oh ternyata kadar air kita itu terlalu banyak gitu. Jadi kenapa nggak tahan lama gitu. Akhirnya ya udah besok kita beli blower besar gitu. Ada blower besar beli. Ternyata tetap masih belum bisa. Karena kita beli open kecil, open yang kecil tuh loh ya, itu kita open gitu sama. Nah itu kalau yang Bandeng tuh seperti itu kasusnya ya begitu terus lah gitu sampai lama sampai kita tuh kayaknya yang memberi penghasilan kita tuh bukan di Bandeng deh, gitu bener. Saya pernah ngomong begitu. Kalau saya hitung kayaknya Bandeng malah menghabiskan uang kita deh, gitu ya. Saya ngomong begitu sama Pak. Kayaknya Bandeng ini ya menghabiskan energi banget ya, pikiran, tenaga, semua dan hasilnya pun nggak bisa maksimal gitu loh. Kita nggak bisa ngambil sekian, misalkan 100% tuh nggak bisa karena kan kita saingan banyak ya waktu itu ya, awal-awal loh ya kan kita masih di harga yang standar seperti teman-teman kan. Itu nggak bisa ngambil 100% tuh nggak bisa. Belum lagi barangnya seperti ini, kayaknya kok impas-impas aja, kok kayaknya cuman kita gayanya aja bandeng gitu ya, gayanya bandeng. Kayaknya cuma tahu apa, kita fokus ke tahu aja ya gitu, jadi kita tuh terus begitu. Ya terus ayah suami bilang enggak, kita pasti ada jalan gitu. Yang membuat itu tuh malah Pak Ir. Jadi dia yang bilang ini tuh namanya tuh usaha tuh kayak gini, karena saya kan marketing juga, udah pernah dibohongi orang, udah pernah di marketing kan gitu kan, ini PO masuk ternyata nggak jadi gitu, apa sih gitu kan. Nah itu juga sering. Nah itu yang buat saya bertahan gitu. Nah di titik akhir kita belajar terus, akhirnya kita ketemu dengan kita belajar tahan lama itu diapain sih gitu kan. Saya penasaran dengan kayak produk kornet ya, ya kornet, terus ada gudeg ya, gudeg kaleng. Nah itu yang membuat saya pengen sih Bandeng saya gituin gitu. Ya udah kita browsing lagi, tanya, hari kita dapat ilmu itu. Nah nggak tahu juga ternyata kita termasuk 10 UKM yang belajar untuk teknologi itu di Semarang waktu itu, teknologi Ritot namanya. Nah disitulah akhirnya kenapa saya sekarang tambah pede, karena produk saya itu dengan di Ritot itu ketahanannya sampai 1 tahun di suhu ruang tanpa pengawet. Nah jadi kenapa sekarang lebih pede? Iya karena kita mau ekspor aja oke gitu kan. Nah, jadi saya bilang saya tidak harus sebesar, karena kalau kita untuk menjadi yang besar itu pasti punya pabrik besar. Sedangkan kapasiti pabrik kami itu tidak sampai segitulah. Jadi impian kami adalah full di kapasiti kami aja itu sudah luar biasa. Kan kita pasti punya dong pabrik kita itu seberapa, karyawannya berapa, kapasitinya berapa, itu bisa keluar semua, maksudnya bisa maksimal, udah bagus dong. Nah untuk saat ini aja dengan penghasilan segitu itu kita masih pakai kapasiti 25% loh Pak. Berarti masih ada 75% yang saya harus bekerja. Nah kenapa kita semangat? Karena hitungannya udah main hitungan matematika, udah hitungan ini kapasiti, ini ya gitulah pokoknya. Nah gitu. Kalau posisi sekarang nih dari Bu Sari maupun dari suami gitu, ada itu nggak? Maksudnya kayak titik terdekat yang pengen dikejar itu apa gitu, kayak ada. yang harus sampai di sini nih itu apa? Ada. Pengen mencapai apa gitu? Iya ada. Dan itu impian saya. Saya tuh sudah nulis di impian di buku saya nih ya, kami berdua maksimal di 3 tahun ke depan, tapi 3 tahun maksimal itu saya pengen punya eduwisata. Nah kan kita udah punya pabrik nih Mas. Kenapa eduwisata? Karena di situ itu kita nggak hanya sekedar jual. Eduwisata itu kita bisa menggandeng dunia pendidikan, tour and travel, hampir semuanya gitu. Karena di Semarang itu belum ada eduwisata. Kalau di Jogja banyak orang datang nih ke tempat oleh-oleh, lihat pabriknya Pak Pia ada. Semarang ada, belum ada kan? Nah itu yang jadi impian kami untuk usahaku ya, untuk usahaku tuh itu. Terus
Kalau untuk kami berdua itu kepingin yang paling dekat sebelum kita ke Edo Wisata itu kita pengen umroh satu rumah, itu satu keluarga kan belum. Selanjutnya nanti insya Allah kita pengen mengumrohkan juga karyawan kami bergantian lah, 1 tahun sekali gitu atau apa, itu sudah jadi catatan dalam buku kami gitu. Cuma yang jadi impian besar untuk kita New Citra menjadi besar itu adalah punya Edo Wisata itu. Edo Wisata ya? Iya. Nah, kita juga sudah gembar-gemborkan ke semua dinas nih bahwa saya punya impian ini. Monggo siapa yang mau ibaratnya gitu ya? Iya, mau siapa yang mau support, siapa yang mau membuat impian saya itu terjadi gitu, terkabul itu bisa gitu loh, monggo gitu. Jadi di semua dinas kita sudah selalu ngomong, saya pengen punya Edo Wisata. Karena ya itu tadi, karena kalau di UKM-nya Jogja banyak saya lihat. UKM loh Mas Jogja, Edo Wisata banyak sekali. Iya kan? Ya Jokem itu kan juga UKM, ya kan, Edo Wisata kan, nah gitu. Oke, Bu Sari, terakhir satu ilmu atau sikap yang harusnya dimiliki oleh pelaku usaha UMKM menurut Bu Sari itu apa? Mungkin bisa di-share ke teman-teman. Yang jelas kalau sebagai seorang pengusaha ya, kita bukan sebagai, jangan bilang sebagai seorang UKM. Kalau UKM tuh nanti UKM terus ya, pengusaha. Oke, betul. Harus yakin di awal ya. Iya, harus yakin. Nah, jadi seorang pengusaha itu harus attitude humble, ya. Jadi apapun yang diterpa harus tetap dihadapi. Seperti misalkan kayak tadi saya bilang, ada kerugian, ada ini yang membuat kami itu tertarik mundur. Itu harusnya kita tetap semangat lagi. Kita melihat ke depan, apa impian kita ke depan. Kita mau menjadikan bisnis kita itu seperti apa. Terus yang kedua juga jangan menjadi palu gada, karena banyak orang UKM terutama itu palu gada. Kalau seorang pengusaha tidak akan jadi palu gada. Intinya apa? Bahwa kita harus mempunyai satu tim yang kuat. Nggak semuanya bisa kita lakukan sendiri. Baik dari produksi kita mau lakukan sendiri, pemasaran kita sendiri gitu kan. Terus pengiriman kita sendiri, ya nggak bisa berkembang. Kalau jadi seorang pengusaha, semua harus ada tim-tim itu. Yang produksi harus ada, yang marketing harus ada, yang distribusi juga harus ada, dan juga keuangan yang memonitor keuangan ini apakah sehat itu juga harus ada. Karena kita itu nggak kuliah di semua. Kan kita nggak kuliah, nih ada kuliah distribusi nggak ada, kuliah bikin laporan keuangan nggak ada. So kita itu cuman apa? Kita kan cuman yang tadinya karyawan ditarik untuk jadi pengusaha kan, ya nggak punya ilmu itu semua. Jadi kita harus memberikan itu ke ahli-ahlinya gitu. Intinya seperti itu, Mas. Oke, makasih Bu Sari. Oke, sebelum kita closing mungkin bisa dipromosikan kira-kira kalau teman-teman yang mungkin nanti nonton videonya pengen nyobain bandeng New Citra atau tahu baksonya atau otak-otak bandengnya ini, terutama di Semarang atau di kota-kota lain, bisa kemana aja, terus mungkin sosmed sama e-commerce-nya itu di mana? Baik, oke. Nanti buat teman-teman saya pegang ya, biar lebih mantap. Buat teman-teman semua yang pengen produk kami New Citra Bandeng, nanti bisa ada di beberapa kota. Kalau di Semarang kita ada di beberapa toko oleh-oleh, pasti banyak lah yang besar ada punya kita. Kalau di store kami itu ada di Jalan Rogo Jembangan Barat 1 nomor 31. Nah, kalau misalkan mau lihat e-commerce kami ada di Tokped, ada di Shopee, GoFood, Shopee Food juga ada, dan juga IG kami di New Citra Indonesia, website kami juga newcitraindonesia.com. Oke, nanti kita tampilkan di. Nanti tampilkan. Nah, nanti kalau misalkan mau lewat WhatsApp bisa WhatsApp aja ke admin kami 085866228323. Kalau yang lagi di Magelang, ada di beberapa toko besar di Magelang, hampir seluruh toko Magelang kita ada di apa itu namanya? Kalau sesuatu lupa ya. Iya, ada di sekitar Magelang semuanya ada, hampir ada semua kita. Dan di Jogja kita ada sekitar 80 outlet di Jogja, ada di Jokem, ada di Hamsah Batik, ada di oleh-oleh Baim Wong, dan toko-toko besar oleh-oleh di Jogja lainnya.
Udah banyak banget, harusnya nggak susah Bu ya. Kalau sampai ada yang bilang nggak ketemu kebangetan sih. Nah, Aneh ya Bu ya. iya betul Pak. Oke, makasih Bu Sari atas waktunya, atas insight-insightnya. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa apa ya, memicu apa namanya minyak dari teman-teman yang wah kayaknya semangatnya Bu Sari ini luar biasa nih, bisa ditiru. Oke. Makasih teman-teman sobat komunitas UKM yang udah nonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa kalau kalian seneng sama konten-kontennya Dinas Koperasi, di like yang banyak, komen yang banyak, terus share semuanya ke sosmed kalian. Saya Galih Saputra pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.